Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa ala biiznillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini di rumah kami, di rumah duka, Allah masih memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu, kesehatan, mobil khusus pada jemaah bapak ibu-ibu untuk meringankan langkah datangi kami di rumah duka keluarga berkeluarga sebagai ahli musibah. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan manusia yang pernah ada di muka bumi ini yang tak pernah tergantikan, manusia yang paling sempurna akhlak, yang memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan terus mendawamkan sholawat, dengan terus membaca sirah-sirah nabawiyah, dengan terus mengulang-ulang kaji bagaimana perjalanan beliau sampai kita bisa merasakan dinul Islam seluas ini. Dan yang paling kita tunggu-tunggu dan yang paling nanti kita harapkan adalah bagaimana baginda menanti kita dan baginda menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Karena hanya baginda Rasulullah yang belum menggunakan satu kunci mukjizat terakhirnya, yaitu syafaat bagi umatnya kita semua, dan Allah belum buka pintu surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Itulah privilege dan bagaimana kesempurnaan Rasulullah membawa dinul Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi moderator membawakan rangkaian acara mengatakan Ananda diminta untuk tausiah, tapi mohon izin Bapak Ibu, alim ulama, tuan-tuan guru, taklah kiranya ikan diajari berenang Pak, burung diajarkan terbang, atau menggarami lautan. Bukan tausiahlah judulnya, mungkin hanya mengulang-ulang kaji, ataupun mungkin hanya menyampaikan satu dan dua ayat-ayat Allah, sebagaimana yang Allah selalu mengatakan dan Rasulullah menegaskan, balighu anni minal ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Karena kita sebagai manusia pasti ada tuntutan untuk fastabiqul khairat. Sehingga ayahanda, ibunda, tamu-tamu kami, tepat kemarin berpulanglah nenek kami kebetulan, dan sudah menjadi takdirnya saya adalah cucu pertama Pak, cucu pertama dari Hajah Jamilah binti Ja'far Syaibani. Jadi ada kemarin kolega yang menanyakan ketika dikatakan Ja'far Syaibani ini, apakah Syaibani ini adalah orang atau yang saat ini Bani yang dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Jadi ternyata saya telusuri ayahanda sekalian, ada pembedaan nih. Jadi ternyata pemegang kunci Ka'bah itu setelah 8 Hijriah Rasulullah memenangkan Fathul Makkah, kunci itu masih dipegang oleh Utsman bin Talhah. Dan Utsman bin Talhah pada saat itu tidak ingin memberikan kunci itu kepada Rasulullah, tapi memang pada saat itu Rasulullah Fathul Makkah itu yang saya ketahui, sejarah mencatat Rasulullah membantai habis semua berhala-berhala yang ada di Mekah. Dan setelah kemenangan itu Rasulullah menangis di kuburan Khadijah karena berhasil merebut kembali Mekah, dan pada saat itu masih Hijaz.
Nah, kemudian setelah Rasulullah kuasai Mekah dan kembali merebut Ka'bah di tangan kita, Rasulullah kembalikan kunci itu ke Utsman bin Thalha dan bersabda lewat hadisnya riwayat Muslim dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa peganglah kunci ini selama-lamanya dan tidak akan ada yang bisa merebut padamu kecuali orang-orang yang zalim. Sehingga mereka ini turun-temurun, ayahanda ibunda, menjadi namanya Bani Syaibah. Bani Syaibah inilah pemegang kunci Ka'bah yang sekarang ini kalau kita ketahui bersama, kiswah Ka'bah itu akan diganti setiap Sya'ban dan Muharram. Nah, diganti dia, dan kunci Ka'bah itu akan dikasih ke raja yang saat ini memimpin setelah Daulah Utsmani melepaskan Najd yang dulunya sebelum Arab Saudi, Najd ke tangan keluarga Saud. Jadi Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud ini yang pegang pertama kali, kemudian kunci tersebut karena mengagungkan apa yang telah dikatakan Rasulullah sehingga tetap Bani Syaibah yang megang. Namun kalau kita lihat sejarah ayahanda ibunda semua, Syaibani ini adalah seorang ulama tersohor yang ada di Jazirah Arab, tepatnya di Irak, Pak. Haja Jamilah ini nenek kami ini juga merupakan orang Irak, dan famnya kalau orang Batak marganya adalah Al-Baghdadi. Jadi Syaibani ini adalah seorang murid yang paling tersohor dan kesayangan Imam Abu Hanifah. Namanya adalah Imam Muhammad Al-Syaibani. Jadi penulis buku fikih amaliyah terbanyak dan memang satu-satunya penerus mazhab Hanafi setelah Imam Abu Hanifah wafat, walaupun sebenarnya muridnya kan secara turun-temurun ya Bapak. Imam Malik, kemudian turun Imam Asy-Syafi'i, karena itu menjadi yang kita ketahui bersama. Ini sekilas singkat saja, karena banyak yang semalam DM dan juga nanya pada saat di-update status, apakah Syaibani itu memegang kunci Ka'bah? Mirip ya Pak, karena satu Syaibah, satu Syaibani. Nenek kami ini meninggalkan 2 orang anak Pak. Salah satunya adalah ibunda saya. Ibunda saya adalah anak paling besar, kemudian anak paling kecil di sebelah sana paman saya, yang mana saya hampir mungkin sekarang umur saya 36 tahun Pak, tapi separuh hidup saya lebih banyak dan lebih akrab dengan nenek saya ini. Pada Allah semuanya sudah disimpan di mega server Lauh Mahfuz. Semalam ketika sampai azan asar berkumandang, memang hati ini bergejolak. Ingin rasanya pada saat yang bersamaan azan kita harus mengutamakan, karena as-sholatu minal waqtiha, sholat di awal waktu itu adalah sebaik-baiknya amalan. Tapi hati ini rasanya sudah bergemuruh. Saya datang, kemudian semua sudah berduka, tapi qadarullah nenek masih mengeluarkan nafas Pak. Saya coba mengikuti apa yang ada dalam Sirah Nabawiyah ataupun dalam hadis-hadis. Saya coba mengambil air Pak, dan sambil membacakan talqin kepada beliau, saya teteskan air di bibir. Saya terus mencoba menghapus bibirnya yang kering tadi Pak, karena kita tahu bahwa sakratul maut itu berat Pak. Sakratul maut itu adalah momen yang paling luar biasa, sehingga ketika Rasulullah menghadapi itu, bahkan riwayat mengatakan Jibril buang muka Pak. Dan Rasulullah mengatakan, ya Jibril, apakah engkau jijik melihatku? Kata Jibril, siapa yang bisa tega melihat kekasih Allah harus mengalami rasa sakit yang luar biasa? Padahal sejarah mencatat Pak, hikayat mengatakan bahwa mungkin disitulah malaikatul maut mencabut hamba Allah yang paling ringan, yang paling pelan-pelan kira-kira Pak. Mungkin awak nanti tak tahu, Allahu alam bagaimana bentuknya. Tapi yang kami saksikan tepat di 4.20, saya ingat saya masuk ke kamar
almarhumah Allah yarham Haja Jamilah. Saya coba terus dan coba mentalkinkan, membacakan kalimat-kalimat tauhid, dan pada Allah 5 menit kemudian yang bersangkutan almarhumah pergi dengan tadi. Dan alhamdulillah tergerak pada bentuk bibirnya mengucapkan la ilaha illallah, yang mungkin menjadi sama-sama hadis kita yang kita selalu dengar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di ujung masa hidupnya dakhalal jannah. Insyaallah Pak, dengan doa-doa kita bersama dan mungkin dengan segala amal-amal Allah yarham nenek kami Haja Jamilah, ini bisa menyebabkan semalam kejadian yang mungkin sangat mengejutkan kami, namun bagi almarhumah menjadi husnul khatimah. Karena bahasanya mengulang haji Pak, Bapak Ibu sekalian, tak elok rasanya kalau saya harus mengucapkan atau menyampaikan kata-kata tausiah, namun hanya sekedar mengulang haji dalam sisi hikayat yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Ini menjadi pengingat dan itibar untuk kita semua, karena pada suatu masa ternyata ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini lewat ketika pada saat itu waktu duha, selesai duha, Rasulullah lagi duduk-duduk di depan Masjid Nabawinya bersama para sahabat, dan Rasulullah memanggil Arab Badui ini, ya fulan ta'al. Kemudian Rasulullah menanyakan, apa kau pernah mengalami sakit kepala? Arab Badui ini mengatakan, sakit kepala. Apa itu ya Rasulullah? Sakit kepala. Kalau kita tahunya sekarang migrain, apa segala macam. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, aku tak pernah merasakan sakit kepala semasa hidup. Baiklah, kata Rasul. Namun ketika ia berbalik meninggalkan Rasul, kata Rasulullah, celakalah ia, sesungguhnya ia penghuni neraka. Sontak sahabat Rasulullah yang digelar dengan sebutan Babul Ilmi, Ali bin Abi Thalib, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan ia adalah penghuni neraka? Rasulullah mengatakan, ternyata Bapak Ibu, itulah luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita. Sakit kepala kita, demam kita, kemudian mungkin ada sakit-sakit yang lain. Mungkin kalau kayak awak aja sekarang duduk sebentar kebas kaki ini Pak, jadi mungkin terasa samurai dari atas 5 nih. Nah, ternyata itu semua sesuai dengan apa yang Allah katakan, ketika hambaku sakit, ada 3 yang Allah datangkan. Satu, ambil cahaya muka. Yang kedua, ambil nafsu makan. Yang ketiga, ambil dosanya. Kemudian nanti ketika dia udah sembuh, 2 balik, 1 enggak. Cahaya balik, nafsu makan balik, dosa tidak. Ada dosa yang diringankan, yang diampuni Allah ketika kita merasakan sakit. Jadi sebenarnya itibar juga bagi diri saya, ketika kita memang datang sakit itu, tak pula awak langsung menyesal, atau pula mungkin bahasanya apa ya, kadang-kadang manusia ini kan mencaci jalan, ampun demam pula tuh, nggak sembuh-sembuh sakit kepala tuh. Padahal Rasulullah sendiri Pak, sampai diikatnya imamah itu kencang-kencangnya pada saat dia menuju detik-detik terakhir. Itu yang saya baca di Sirah Nabawiyah Syekhur Rahman Mubarakfuri, saking ketatnya dia pacu karena penting sekali Pak, migran. Dan Rasulullah itu merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat itu istrinya Aisyah menyatakan bahwa, ya Rasulullah, mungkin Allah menghinakan engkau. Kisah yang 2 kali saya baca itu, 2 kali yang ya Allah, air mata tuh nggak bisa berhenti Pak. Karena Syekh Syafiur Rahman ini memang sangat apik dalam menuliskan kisah-kisah Rasulullah yang sekarang udah ditulis sampai ke cetakan ke-6 Pak. Jadi alhamdulillah, memang kita kadang-kadang menyaksikan bahwa ada orang-orang yang malah kalau boleh dibilang bangga dia dengan kondisi tak pernah sakit katanya. Padahal kondisi tersebut kalau tak kita
barengi dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah saya masih Allah kasih kesehatan. Nah itu udah masuk dalam jurang takabur itu Pak. Dan kondisi tersebut kata Allah ingat dalam firman-Nya, jangan pernah merasakan sombong karena sesungguhnya sombong itu selendangku kata Allah. Nah ini kan yang membuat kita kadang-kadang terpleset karena memang itu pula jobdesknya setan ya Pak. Kalau tak ada tugas setan lagi menggoda di dunia ini, maka sudah selesai urusan kita. Sehingga menjadi itibar bagi kita, menjadi suatu hiburan bagi kami. Almarhumah nenek ini mungkin awal Januari Pak, karena kebetulan om saya ini masih merantau di Bumi Serambi di Aceh. Itu kondisinya masih jalan, masih pakai tongkat, tapi memang sudah sakit-sakitan Pak. Dan insya Allah kami yakini bahwa sakit itu adalah jalan Allah untuk mengangkat semua dosa-dosanya. Dan di akhir-akhir entah kenapa tergerak dari hati om kami untuk bagaimanapun kita bawa ke Medan karena kami di Aceh tak ada saudara. Nah inilah kasih sayang Allah ini yang dikatakan Jalaluddin Rumi, bahwa bagaimana Allah terjadi pembicaraan dengan para malaikat ketika malaikat bilang, ya Allah lihat gunung, sungai, laut, bahkan seluruh alam itu selalu mengatakan kepada Allah, kutimpakan aja gunung ini ya Allah kepada mereka-mereka yang selalu durhaka kepada. Kata laut, angkat aja air laut ini, gulung mereka yang selalu menafikan dirimu ya Allah. Tapi apa Allah bilang? Bukan kau yang menciptakan. Allah bilang, bukan kau yang menciptakan makhluk ini. Sesungguhnya aku sangat sayang pada hamba, dan demi cintaku padanya, sayangi dulu aku, kata Allah. Wah itu kan untayan kalimat yang luar biasa menggetarkan hati kita. Ternyata kasih sayang Allah ini sehingga terkadang tak ada yang kita pikirkan bahwa untung aja kami ke Medan, bukan. Tapi ada porsinya Allah untuk menggerakkan hati kita, dan Allah ringankan itu semua sehingga terjadi. Kalau tak mungkin karena kehendak Allah tak sampai. Makanya banyak ulama yang mengatakan dalam kajian salaf, kadang kita berpikir bahwa air minum kita ini saja sudah rezeki, belum tentu kok belum sampai ke rombongan kita kan Pak. Bisa jadi jatuh ya, bisa jadi tertumpah, dan itu semua pasti karena kehendak Allah. Dan itu saja yang mungkin menjadi pemikiran kita sehingga kuat hati ini untuk terus menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Saya ingat Pak, kadang pada saat iman ini futur, kadang saat mungkin merasa bahwa aku kok ya sholat tepat waktu, ke masjid, tapi masalah banyak kali. Mana ini sekarang tengok sakit pun banyak, kolesterol tinggi, tengkuk sakit, mengeluh aja tahu. Jadi ayah saya, alhamdulillah Pak, selalu mengingatkan di tahun 2019 beliau sudah duluan menghadap Allah. Allah yarham Junaidi Munting. Yang selalu beliau katakan ternyata saya cari dalam kitab tasawuf ada Pak. Jadi Allah yarham itu selalu berpesan sekuat-kuatnya pun kita tak kuat itu. Kalau sehari minimal subuh dan isya harus di masjid. Subuh dan isya harus di masjid. Kenapa? Karena saya manggilnya Papa. Jadi Papa dulu selalu berpesan gini, jangan kau pikir, karena orang Batak ini ya Pak, kami marga Munte Pak. Kalau dari mama saya yang Arab, jangan kau pikir kau tak ke masjid karena kau malas. Jangan kau pikir kau tak buka Quran hari ini karena tak ada waktu. Jangan kau pikir begitu. Tapi yang harus ada dalam pikiranmu adalah kau tak buka Quran karena Allah tak mau bicara sama kau hari ini. Kau tak ke masjid karena Allah tak kasih kau ke rumahnya. Kan dibalik Pak mindsetnya Pak. Jadi awak tak ke masjid bukan karena langkah awak yang berat, tapi karena Allah tak mau awak ke rumah. Ini kan berat.
Kalau besok awak mau ke rumah Pak Ketua BKM juga mungkin sibuk, saya kecil lagi saya Pak. Alamak sibuk pula ya, tak jadi awak silaturahmi. Ini ke rumah zat yang memiliki segala alam ini. Yang kalau katanya kun, fayakun. Awak tak sempat buka Quran hari ini karena kebetulan mau berjanji pula menjumpa Gubernur Sumatera Utara. Bukan karena tak sempat, tapi Allah tak mau cakap sama awak hari ini. Jadi kaidahnya harus kebalik Pak. Jadi itu yang mungkin menjadi iktibar, sehingga hari-hari pun walaupun katanya setengah halaman. Kenapa Pak? Karena saya saksikan pada saat contoh kita lihat kemarin Pak itu, alhamdulillah memang nenek kami ini meninggal dan wafat di bulan yang masih Allah golongkan bulan haram ya Pak ya. Karena ada 4 bulan haram kata Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Peristiwa bulan Zulhijjah ini yang paling sangat menggelora bagi kita adalah ibadah haji. Kita lihat bagaimana hari ini dinamika furoda yang orang sudah bayar mahal tak berangkat ya Pak. Berarti betul yang dikatakan para ulama-ulama, bukan perkara duit kau setinggi gunung, tapi ketika Allah tidak mau kau berkunjung ke Baitullah, nggak ada cerita Pak. Walaupun katanya 500 juta berapa harganya, tapi belum jadi tamu Allah awak, beres urusan itu. Dan tertegun saya Pak, ya Allah betul ya. Mungkin kita bisa berpikir bahwa cari aja berapa, jual kayak tanah apa segala macam, ada 500 juta berangkat ini. Kaidah itu kebalik ya Pak. Umroh dan haji itu memang secara eksplisit karena Allah undang, makanya memang Duifur Rahman dia gelar. Nah itu dia. Jadi kaidahnya ini harus kebalik dulu. Jangan kalau kita berpikir bahwa KPK hari ini udahlah sholat di rumah, jangan begitu. Tapi kaidahnya kebalik. Kaidahnya adalah gak bisa nih kalau seandainya nanti tak, apalagi laki-laki, tak sampai awak ke masjid, khawatir. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kumpulkan kayu-kayu bakar, kata Rasulullah. Bagi mereka para lelaki-lelaki yang tak ke masjid, kubakar rumahnya. Berarti kan perintahnya Ustaz. Tak main-main ini. Bukan apa-apa, lagi aja di rumah kan bisa sama, itu beda. Kalau awak mengatakan rijal, ke masjid awak. Kan begitu kaidahnya. Sehingga walaupun bagaimanapun bentuknya, maka saya mungkin menasihati diri sendiri juga, dan juga pada hari ini om saya ini Pak, dari kecil-kecil pun saya nginap di rumahnya nih Pak, dekat sekali. Dan setiap dekat om saya pasti ada nenek saya. Kemarin kami selalu sharing, kami selalu tukar pikiran, apakah memang ketika orang tua sudah wafat maka selesai tugas birrul walidain? Faham saya belum Pak, karena birrul walidain itu melekat meskipun orang tua sudah berada di alam yang terpisah. Kenapa? Karena kata Profesor Quraisy Shihab dalam kajiannya, bahwa ruh itu sepahaman saya nampak dia kita ini semua Pak, tapi hanya terdinding dengan kaca yang tinggi sekali, sehingga selalu berada di benak saya ketika Allah yarham ayah saya sudah Allah panggil, macam-macam awak sikit mak ditengok ini langsung. Kalau dulu dia masih tinggal di Helvetia, awak pun di situ berkilah awak sikit masih bisa tak tahu. Kalau ini kan tengok langsung, ini bahaya nih. Dan masih banyak hal-hal yang insya Allah kita lakukan dalam rangka birrul walidain ini, dan mudah-mudahan dengan kebesaran Allah, dengan rahmat Allah ini akan sampai Pak. Dan insya Allah kita pahami bersama bahwa ayat-ayat ketika bercerita tentang birrul walidain, patuh pada orang tua, kemudian bagaimana istri-istri patuh pada suami, ini adalah ayat-ayat yang bukan mutasabihat, tak ada perlu penjelasan lagi gitu. Itu udah fil amar. Meski kalau Gen Z bilang sekarang, kalau katanya orang tua patuh, suami patuh, nanti ditanya lagi tuh Pak, yang kayak mana dulu katanya. Suami patuh, suami yang kayak mana dulu? Nggak ada. Tak ada pengecualian untuk melawan perintah Allah itu gitu.
Birrul walidain, patuh pada orang tua. Ya orang tua yang kayak mana dulu? Tak ada tuh nggak penjelasan panjang dari ayat itu. Pokoknya patuh, sami'na wa ta'na. Jangan sami'na wa asoina, udah beda ini. Jadi bagaimana bentuk iya? Saya selalu berpesan pada istri saya, konsep patuh ini adalah fil amar, perintah ini. Sehingga mau kayak mana pun bentuk awak nanti, saya yang zalim. Namun Anda sebagai istri durhaka, sama seperti anak pada orang tua yang mungkin melantarkan anaknya zalim. Tapi konsep anak yang tak patuh pada orang tua durhaka ini berat ini tuh. Karena tak tahu kita nanti macam mana menghadapi 5 pertanyaan kubur itu pun tak tahu. Sekarang bisa kita kadang marah buka Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti yang bicara kan mulut, bukan kekuatan akal lagi. Macam mana kondisi itu bisa terjadi? Allahu a'lam bishawab. Sehingga mungkin sama-sama saya pun masih cenderung muda, kayak Anda semua perlu banyak nasihat, perlu banyak masukan-masukan. Iman yang mungkin naik turun ini perlu terus dipupuk untuk seperti kata Opik Pembuati, salah satunya adalah dekat dengan orang-orang soleh. Dan alhamdulillah Pak, dari kecil saya selalu dibawa, karena ayah saya ini Pak termasuk pengurus di Masjid Agung Medan. Jadi mulai dari TK Pak itu selalu dibawa ke masjid terus. Walaupun nanti ada kalanya kan, sekarang saya merasakan tuh Pak, saya masuk masjid, di situ awak mau angkat takbir, mau khusyuk, anak-anak di belakang bising Pak. Tapi kan inilah generasi penerus kita Pak ya. Kalau awak usir-usir aja tiap hari, kalau awak marah-marah ya besok tak mau lagi ke masjid, hilang generasinya Pak. Jadi karena mungkin karena saya juga BKM Pak di wilayah rumah di daerah Amal Luhur, paling kita tertibkan aja kan Pak ya. Saya bilang jangan ribut, tapi kok sampai kau ribut keluar dari masjid, besok tak mau lagi ke masjid. Tapi itulah generasi penerus pernah mempertahankan dinul Islam ini. Sehingga dari sisi ataupun peristiwa yang kami hadapi semalam, menurut saya tak ada lagi yang perlu diceritakan, karena kematian itu sendiri sudah menjadi nasihat yang luar biasa bagi kita. Kematian itu tak pernah bisa ditentukan waktu dan tanggalnya, dan kematian itu tak pernah bisa dikatakan siapa yang duluan, siapa belakangan. Jadi yang paling pasti adalah bagaimana kita bisa memikirkan bukan hanya hidup enak, tapi bisa memikirkan bagaimana mati dengan keadaan enak, yang memang Rasulullah sudah kasih caranya, yaitu husnul khotimah. Mungkin demikian setawa sedingin Pak dari kami sebagai ahli musibah pada hari ini. Kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu semua ke rumah kami ini pastinya penuh dengan sesuatu yang sangat barokah, dan insya Allah kami doakan Pak tak beranjak mungkin bapak ibu semua dari tempatnya, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Demikian, dan tadi pesan dari moderator untuk membawakan doa, saya mohon maaf Pak, saya kembalikan ke Al-Ustadz karena Pak Imam pun mungkin lebih fasoha Pak dalam kalimah-kalimah tauhid dan pengucapannya. Dan insya Allah secara garis besar kami di kata penutup berterima kasih yang sangat dalam, karena kami melihat dari sejak hari pertama pada saat di jenazah masih ada di rumah duka, STM langsung bergerak, dan saya merasakan bagaimana roh keislaman itu memang ada. Dan saya pastikan bapak-bapak yang hadir pada saat dari malam pertama hingga malam ketiga tak lain dan tak bukan hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami bersaksi bapak-bapak semua di STM Jalan Karya Dharma ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang mengejar bagaimana metode untuk takarub ilallah, dan insya Allah Allah pasti akan membalas. Dan kami mendoakan semua keikhlasan. Kemudian memang betul-betul saya lihat, saya saksikan, karena saya juga pengurus Posil Pak untuk wilayah Medan. Saya saksikan STM Karya Dharma ini, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga
kondisinya kami sebagai ahli musibah memang kerjanya memang kalau maaf Pak ya, orang Medan bilang tinggal nangis saja Pak, semuanya udah disiapkan. Ini menjadi contoh untuk kami juga sebagai generasi penerus bagaimana kami menyiapkan untuk ahli musibah sehingga ini asbab yang membuat keridhaan Allah turun. Mungkin demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf karena segala salah, segala silap itu pasti datangnya dari saya. Allah dan Rasulnya tidak terlibat sama sekali terhadap kesalahan apapun pengucapan yang saya katakan. Demikian, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.